Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah dari kelas 10B, jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Di sini saya ingin membahas tahapan-tahapan daur ulang litik dan daur ulang lisogenik virus. Yang pertama, virus mempunyai dua tahapan, yaitu siklus litik dan yang kedua siklus lisogenik virus. Yang pertama, kita membahas untuk yang mengenai siklus litik. Dimulai dari yang namanya penetrasi. Ini adalah bakterinya, kemudian ada virus yang menempel. Virus ini adalah bakteri dan ini adalah DNA dari bakteri. Yang pertama ini dinamakan absorpsi. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah penempelan. Jadi, virus akan menempel pada bagian bakteri terlebih dahulu sebelum langkah proses berikutnya. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah penempelan. Jadi, virus akan menempel pada bagian bakteri terlebih dahulu sebelum langkah proses selanjutnya. Berikutnya, dari setelah terjadi absorpsi, berikutnya adalah jadi virus ini akan memasukkan material virus genetik ini, DNA dari virus yang dinamakan tahap penetrasi. Pada tahap ini nanti tinggi DNA dari virus. Kemudian di situ satu lagi di sini DNA bakteri. Jadi yang dimasukkan ke dalam bakteri ini hanya DNA saja. Virusnya tidak ikut masuk. Jadi dinamakan dengan penetrasi. Memasukkan DNA ke dalam inangnya. Tahap ketiga dinamakan tahap replikasi. Dalam tahap ini terjadi yang namanya replikasi dan sintesis. Jadi pada tahap ini terjadi replikasi DNA ini ada proses replikasi DNA yang awalnya hanya satu DNA kemudian menjadi tambah banyak. Dari virus ini dinamakan proses replikasi. Hal berikutnya ada yang dinamakan sintesis. Pada tahap ini nanti bagian-bagian dari virus yang direplikasi akan ada membentuk kepala, membentuk ekor, ada yang membentuk badan. Ini dinamakan dengan sintesis. Sintesis dapat diartikan terjadi pembentukan bagian-bagian tubuh. Hal berikutnya dari sintesis ada tahap yang dinamakan tahap keempat yang dinamakan dengan perakitan atau ada juga yang menyebut dengan nama pematangan.
Jadi, dari komponen-komponen yang terpisah, kemudian disatuin menjadi virus-virus baru yang dinamakan dengan proses yang namanya perakitan. Nah, seperti itu. Tahap terakhir, nanti ada yang dinamakan dengan lisis. Lisis ini adalah pecahnya membran sel bakteri. Kita pisah dulu. Jadi, pada tahap ini, nanti virus dapat keluar dari sel inang, namanya lisis. Pecahin selnya dari bakteri, kemudian dia keluar menuju tahap berikutnya. Menempel menyatu dengan absorpsi ini, dinamakan tahap atau daur ulang litik. Setelah itu, siklus lisogenik. Pada tahap ini, kalau seandainya virus mengalami lisogenik, maka setelah tahap penetrasi sama tahapannya. Namun yang terjadi tidak terjadi proses replikasi. Seperti ini, tahap litik. Tetapi nanti pada tahap ini, DNA dari virus nanti dia akan bergabung dengan DNA dari bakteri. DNA bakteri. Kemudian DNA virus. Jadi dia bergabung ini pada tahap yang dinamakan dengan pergabungan. Tahap ketiga, pergabungan DNA namanya. Namanya ketika di pergabungan ini dinamakan dengan prophage atau prophage. Gabungan antara DNA virus dan DNA bakteri. Nah, nanti ketika sel bakteri ini membelah jadi dua, misalnya, maka nanti DNA dan virus juga akan mengalami pembelahan. Sehingga nanti DNA virus akan bertambah semakin banyak juga. Dari siklus atau tahap lisogenik ini, nanti dia akan masuk lagi ke siklus atau tahap penetrasi ini. Jadi dia bisa masuk ke sini, di sini terjadi pembelahan. Keempat ya, pembelahan. Nah, seperti ini. Jadi, kemudian dia bisa masuk ke tahap penetrasi. Lagi, apa perbedaan antara litik dan lisogenik? Kalau pada siklus litik ini nanti terjadi sel inang pecah, tetapi kalau pada siklus lisogenik sel inang tidak pecah. Sel inang tidak pecah. Ini dinamakan lisogenik dan litik. Nah, jadi ini perbedaannya dan tahap-tahap siklus litik dan lisogenik. Siklus litik dimulai dari absorpsi, penetrasi, replikasi dan sintesis, perakitan dan pematangan, pecahnya membran sel bakteri. Tapi pada lisogenik setelah terjadi pergabungan yang dinamakan prophage, kemudian pembelahan, dari sini nanti dia bisa masuk lagi ke siklus litik yang dinamakan penetrasi. Nanti DNA dari bakteri ini dia lepas. Jadi DNA virus dia lepas
sehingga terjadi masuk ke siklus lisogenik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.